yang biasa dipakai oleh mereka adalah kalimat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kemudian berkata pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ikhwan fillah azza subhanallah, kalimat yang sama pada Khawarij pertama juga terjadi. Mereka angkat Al-Quran begini di atas pedangnya sambil berkata waman lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah ini, maka dia kafir. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Kalimatu haqqin aradu bihal batil. Kalimatnya hak, tapi yang mereka inginkan kebatilan. Kalimatnya hak, tapi yang mereka inginkan kebatilan. Mengapa? Karena ayat itu ada 3 kalimat yang hampir sama, tapi diakhiri dengan hukum yang berbeda. Wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang kedua faulaika humudz zalimun. Yang ketiga faulaika humul fasiqun. Berarti orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik. Uniknya, anehnya, ketika hujjah ini disampaikan kepada seorang yang terfitnah dengan Khawarij, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berkata kafir. Di dalam Al-Quran ada kalimat yang maka mereka berarti zalim, ada yang menyebutkan fasik. Apa jawabnya? Waduh, iya ya, Allahnya enggak tegas. Jadi Allah kalah tegas sama dia. Allahnya enggak tegas, kenapa enggak bilang kafir saja? Astagfirullah, kamu ittaqillah. Kamu sampai mengatakan bahwa Allah tidak tegas, berarti kamu lebih tegas, lebih hebat, lebih berani. Karena memang orang tidak berhukum dengan Allah macam-macam. Tidak berhukum dengan hukum Allah. Seorang yang tidak berhukum dengan hukum Allah merokok. Rokok kan haram. Baik, apakah kafir? Waduh, bahaya sekali. Orang yang kemudian curang dalam timbangan, berhukum dengan hukum Allah atau tidak? Tidak. Karena hukum Allah wailun lil mutaffifin. Celaka orang yang curang. Baik, berarti kafir dong. Ya tergantung. Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah dalam masalah seperti itu, cukup dikatakan fasik. Orang itu fasik, bukan kafir. Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, dia menyembah batu, menyembah berhala, ya kafir namanya. Berarti beda-beda. Nah, apalagi di zaman Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud oleh Khawarij adalah jangan berhukum dengan penengah. Dulu kan ada fitnah antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Kemudian ditengahi dengan 2 orang penengah. Menurut Khawarij, berhukum dengan manusia kafir. Penengahnya yang 2 ini kafir, Abu Musa al-Asy'ari dan siapa satunya? Kafir. Kemudian Ali bin Abi Thalib kafir, Muawiyah kafir, halal darahnya. Maka mereka mulai memerangi para sahabat tersebut dengan alasan berhukum dengan manusia. Padahal kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW ketika menghukumi kaum pengkhianat dari kalangan Yahudi Bani Quraidah, mereka minta dihukumi oleh Sa'ad bin Mu'ad. Kami minta dihukumi oleh Sa'ad bin Mu'ad. Kata Nabi, panggil Sa'ad. Ya Sa'ad, mereka minta dihukumi olehmu. Maka Sa'ad berkata, pisahkan laki dan perempuan. Pisahkan. Kemudian berbicara pada laki-laki, pisahkan dewasa dan anak-anak. Pisahkan. Setelah itu yang laki-laki dewasa, bunuh mereka semua para pengkhianat itu. Kata Nabi, engkau wahai Sa'ad menghukumi dengan apa yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat. Hukummu tepat dengan hukum Allah. Artinya apa? Boleh manusia menghukumi asal dengan hukum Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalimat wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis dari sahabat
Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa makna kufur di sini kufrun duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Zulmun duna zulmin, kedoliman yang tidak mengeluarkan dari Islam. Fisqun duna fisqin, kefasikan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Walhamdulillah, dengan hadis sahih jelas makna ayat tadi. Walhamdulillah.